Udara fajar di Gunung Gede Pangrango, yang menampakkan pesona musim kemarau terasa sejernih kristal dan sangat dingin. Air sungai mengalir semakin jernih setelah meminum embun yang turun semalaman, dan dedaunan yang mulai menguning di sekitar tebing bebatuan memantulkan cahaya fajar yang mempesona. Terbebas dari kebisingan kota, ketegangan, dan beban tugas yang tak berkesudahan, di momen ini Siti Aisyah sepenuhnya membiarkan dirinya direngkuh oleh pelukan alam yang agung. Usianya telah melewati pertengahan 40 tahun, namun langkahnya yang ringan sekaligus kokoh menunjukkan betapa lama dan keras fisiknya telah ditempa. Postur tubuhnya yang tegap di balik pakaian gunung, serta wajahnya yang bersih tanpa riasan, membuatnya masih terlihat seperti wanita berusia awal 30-an. Rambutnya yang diikat kuda berayun riang seirama dengan langkahnya. Bagi Aisyah, mendaki gunung lebih dari sekadar hobi. Ini adalah sebuah cermin. Dalam keheningan alam, ia akhirnya bisa berhadapan utuh dengan dirinya sendiri. Kehidupannya sebagai komandan pasukan khusus, di mana setiap detik adalah rentetan ketegangan dan pengambilan keputusan, telah menempanya menjadi sekeras baja, namun di saat yang sama, meninggalkan retakan-retakan kecil dalam jiwanya. Pada malam-malam tanpa tidur, serpihan ingatan dari medan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, serta wajah rekan-rekan seperjuangan yang gugur, seringkali menghantuinya bak bayangan gelap. Namun, setiap kali ia memeluk keheningan Gede Pangrango, ia merasa terbebas dari semua kebisingan dan hantu masa lalu itu. Setiap kali ia menginjakkan kaki di tanah berlumut, hatinya kembali suci, memberinya kekuatan baru untuk misi selanjutnya. Siti Aisyah adalah legenda hidup di unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat, Kopassus, lebih spesifik di Satuan Elit Rahasia bersandi Garuda Hitam. Menjalani jalur yang nyaris mustahil bagi seorang wanita, kehidupannya yang kini menyandang pangkat Brigadir Jenderal termuda di Angkatan Darat adalah rangkaian perjuangan yang diwarnai darah, keringat, dan pengorbanan. Sebagai komandan wanita pertama di Garuda Hitam dan kini menjadi staf inti di markas besar TNI, beban bintang di pundaknya adalah sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan oleh banyak perwira pria. Namun, saat ini, di pelukan Gunung Gede Pangrango, ia hanyalah seorang pendaki biasa yang mencintai alam. Setelah melewati pos kandang batu dan berhenti sejenak untuk mengatur napas, telinganya menangkap suara bising yang mengganggu keheningan gunung. Suara teriakan, umpatan, dan sesuatu yang terdengar seperti barang dibanting. Sedikit mengerutkan kening, ia mengalihkan pandangannya ke arah suara tersebut. Itu berasal dari area berbatu yang agak melenceng dari jalur pendakian utama. Alih-alih rasa ingin tahu, firasat buruklah yang pertama kali muncul. Ia memperbaiki pegangan pada tongkat dakinya dan melangkah tanpa suara menuju sumber keributan. Begitu pandangannya menembus sela-sela dahan, pemandangan yang membuat alisnya bertaut tersaji di depan mata. 6 orang pria berwajah preman sedang mengelilingi dan mengintimidasi seorang pria tua yang tampaknya sudah berusia lebih dari 60 tahun. Mereka mengenakan seragam lapangan yang sama, namun lebih dari sekadar pakaian, wajah beringas, dan tato di lengan, merekalah yang paling mencolok. "Pak Tua, dengar baik-baik kalau kami bicara baik-baik. Ini adalah wilayah kelolaan PT Lestari Gede Pangrango. Kalau Bapak mau mendaki dengan aman, Bapak harus bayar retribusi dan uang jaminan keamanan." Pria bertubuh raksasa yang berdiri di tengah berkata dengan senyum licik. Namanya Bambang, orang yang menyebut dirinya perwakilan PT Lestari, namun identitas aslinya tak lebih dari komandan lapangan preman lokal yang memeras di wilayah tersebut. Pria tua itu memiliki postur bungkuk dan bintik-bintik penuaan di wajahnya, tetapi sorot matanya setajam anak muda. Ia memegang tongkatnya erat-erat, berdiri tegak tanpa mundur selangkah pun. "Omong kosong macam apa ini? Sejak kapan Taman Nasional jadi tanah pribadi kalian? Ini pungutan liar. Ini tindakan ilegal." "Ilegal? Hah, Pak Tua, kau ini tidak tahu dunia. Kami yang menjaga keamanan pendaki di sini. Kami yang merawat jalan. Dan itu semua butuh uang. Sudah, jangan banyak bicara. Bayar saja 100.000 rupiah dan pergi. Jangan memancing emosi kami." Salah satu anak buah Bambang merampas tas ransel pria tua itu dengan kasar. Pria tua itu melawan, mengayunkan tongkatnya, namun tenaga rentanya tak sebanding dengan para preman bertenaga besar itu. Akhirnya, ia terdorong
dan jatuh ke tanah yang kasar. Ranselnya terbuka dan isinya berhamburan. Termos, kotak bekal, dan handuk lusuh berserakan. Sial, ternyata cuma kakek gembel yang tidak punya uang. Anak buah itu meludah dan menginjak kotak bekal yang tumpah. Pada saat itu, secercah emosi melintas di mata sang kakek. Keputusasaan mendalam yang bercampur dengan kemarahan dan kesedihan. Sorot mata Siti Aisyah yang menyaksikan semua itu seketika mendingin. Ia tidak ragu lagi. Melangkah dengan cepat, ia menghampiri pria tua yang terjatuh itu dan memapahnya. "Bapak tidak apa-apa." Suaranya lembut, namun tegas. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat kelompok Bambang terkejut sejenak. Mata mereka segera menyapu penampilan Aisyah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian gunung yang pas memperlihatkan postur tubuhnya yang bugar, dipadu dengan wajahnya yang masih muda dan menarik. Senyum mesum perlahan muncul di wajah mereka. Bambang maju dengan senyum nakal. "Oh, dari mana bidadari ini muncul? Mbak, di sini bahaya. Kenapa ikut campur? Rombongan si kakek ini, ya?" Aisyah tidak menghindari tatapan Bambang. Ia menatapnya langsung. Setelah memastikan pria tua itu berdiri stabil di belakangnya, ia berbicara dengan nada rendah, "Bukan rombongan, tapi perbuatan kalian pada bapak ini jelas sebuah kesalahan. Memungut uang jalan di Taman Nasional adalah tindakan ilegal. Hentikan sekarang juga dan minta maaf." Sikapnya yang berani menghilangkan senyum di wajah Bambang digantikan oleh tawa sinis meremehkan. "Hah? Mbak ini tidak tahu apa-apa. Umurmu berapa? Beraninya menceramahi orang dewasa? Minggir. Anda tidak perlu tahu umur saya. Saya katakan sekali lagi, minta maaf pada bapak ini dan tinggalkan tempat ini sebelum saya laporkan ke polisi." Mendengar kata polisi, anak buah Bambang mulai tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Bambang maju selangkah lagi, menatap wajah Aisyah lekat-lekat, bau alkohol murahan dan rokok menguar kuat. "Polisi, Mbak, kalau kau tahu seberapa dekat kami dengan polisi, kau pasti kaget. Ngomong-ngomong, dari dekat kau manis juga. Tante atau Mbak ini, badannya mantap juga." Pelecehan verbal itu dilontarkan secara terang-terangan. Alis Aisyah berkedut samar. Di dalam dirinya, sesuatu yang sedingin es dan sekeras baja mulai mendidih. Namun ia tetap mempertahankan ketenangannya. Ini bukan saatnya mengumbar emosi. Ia harus membaca kekuatan lawan, niat mereka, dan menemukan momen yang tepat untuk bertindak. Itulah insting bertahan hidup yang terukir di tubuhnya selama 2 dekade terakhir. Peringatan terakhir, minggir. Suara Aisyah kini sedingin es. Namun peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh kelompok Bambang. Mereka sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya wanita yang berdiri di hadapan mereka dan betapa fatalnya kesalahan yang sedang mereka perbuat. Di tengah keheningan Gede Pangrango, ketegangan bagai bom waktu mulai terasa. Bambang menertawakan peringatan Aisyah. Ia berteriak pada anak buahnya dengan gaya berlebihan. "Hei, dengar tidak? Tante manis ini memberi kita peringatan terakhir." "Aduh, takutnya. Bos, tante ini kayaknya garang. Wanita garang biasanya liar di ranjang. Mau kita coba?" Candaan kotor saling dilempar, dan mereka menyeringai sambil mengepung Aisyah. Pria tua itu, bernama Sukirman, berdiri di belakang Aisyah dengan wajah pucat, bingung harus berbuat apa. Ia khawatir wanita muda ini akan celaka karena dirinya. "Mbak, cepat lari saja. Biarkan saya." "Tidak apa-apa, Pak. Tetaplah di belakang saya." Suara Aisyah luar biasa tenang. Pandangannya memindai gerakan anak buah Bambang di kiri dan kanan. Posisi tangan dan kaki mereka, hingga pusat gravitasi mereka, tidak ada yang terlewatkan. Keenamnya bertangan kosong. Namun dari postur dan auranya, mereka terbiasa berkelahi. Bambang menjulurkan tangan untuk menyentuh bahu Aisyah. "Tante, jangan kaku begitu. Ikut kami turun. Kita minum kopi bareng. Abang-abang ini akan melayanimu dengan baik." Sesaat sebelum tangannya menyentuh bahu, Aisyah bergerak setengah langkah ke belakang dengan gerakan yang sangat halus. Tangan Bambang mencengkeram ruang hampa. Ia sejenak bingung, lalu wajahnya memerah karena malu dan menjadi lebih agresif. "Brengsek." Dikasih hati minta jantung. Tepat saat Bambang akan kembali meraihnya, suara radio HT terdengar dari arah jalan setapak di bawah. "Bos, Bribka Yudi datang." Mendengar itu, wajah Bambang kembali cerah. Ia tersenyum menang pada Aisyah. "Tuh kan, Mbak,
Sudah kubilang kami akrab dengan polisi, sekarang sudah paham situasinya. Tak lama kemudian, seorang polisi paruh baya, bersimbah peluh, muncul dari balik tanjakan. Ia adalah Bribka Yudi, anggota polsek setempat. Ia menatap kelompok Bambang, Aisyah, dan pria tua itu bergantian dengan ekspresi kesal. "Bang Bambang, ada ribut-ribut apa ini? Ganggu pendaki lagi. Aduh, dan Yudi, selamat pagi." "Tentu tidak. Kakek ini tidak mau patuh aturan keamanan di wilayah kita, jadi saya cuma memberi nasihat baik-baik." Tiba-tiba wanita ini ikut campur dan mengancam mau lapor polisi segala. Pandangan Bribka Yudi beralih pada Aisyah. Ia memindainya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada otoriter, "Mbak, mana KTP-nya? Anda ini menghalangi tugas ketertiban." Aisyah merasa ini sangat tidak masuk akal. Siapapun bisa melihat bahwa korban di sini adalah pria tua itu dan pelakunya adalah kelompok Bambang. Namun polisi ini muncul, malah meminta identitas korban dan menuduh menghalangi tugas. Ini bukan hanya kong kali kong biasa. Mereka adalah satu komplotan. Kenapa saya harus menunjukkan KTP? Mereka ini jelas-jelas memeras dan mengancam. Bukankah sebagai polisi, Anda harusnya menangkap mereka? Mbak ini mau mengajari saya tugas polisi? Saya yang menentukan. Serahkan KTP sekarang juga. Suara Bribka Yudi meninggi, terang-terangan membela Bambang. Situasinya kini sangat jelas. Di ruang terisolasi ini, mereka berhadapan dengan serigala berbulu domba yang memakai seragam penegak hukum. Aisyah merasa pembicaraan lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Ia berbisik pelan pada pria tua di belakangnya. "Bapak, tolong pejamkan mata Bapak sebentar saja." Lalu Aisyah menatap Bribka Yudi. "Baik, saya tunjukkan identitas saya. Tapi sebelum itu, saya harus merekam bukti kejahatan kalian." Begitu kalimatnya selesai, Aisyah mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam video. Tindakan mendadaknya membuat wajah Yudi dan Bambang menegang. "Apa-apaan kau? Matikan itu." Salah satu anak buah Bambang menerjang untuk merampas ponsel Aisyah. Tepat pada detik itu, tubuh Aisyah yang sejak tadi diam seperti patung bergerak secepat kilat. Ia menangkap pergelangan tangan pria yang menerjang itu dengan ringan dan memelintirnya. Terdengar bunyi krak yang mengerikan, diikuti jeritan memekakkan telinga dari mulut pria itu. Di saat yang sama, tangan Aisyah yang lain melesak tepat ke ulu hati pria tersebut. Terdengar suara napas yang terputus, dan pria itu ambruk ke tanah, kehilangan kesadaran seketika. Semua terjadi dalam kedipan mata. 5 preman yang tersisa, dan Bribka Yudi berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita yang tampak ringkih itu baru saja melumpuhkan pria berotot hanya dengan 2 gerakan. Bambang adalah yang pertama tersadar. Wajahnya merah padam oleh kemarahan dan rasa malu. "Bangsat!" Ia menerjang seperti binatang buas, mengayunkan tinjunya. Aisyah merendahkan tubuhnya, menghindari pukulan itu. Ia kemudian masuk ke celah kaki Bambang, menghancurkan titik keseimbangannya. Saat tubuh raksasa itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan, siku Aisyah mendarat dengan presisi, mematikan di titik saraf belakang leher Bambang. Tanpa sempat berteriak, Bambang ambruk mencium tanah dan tak bergerak. "Tunggu apa lagi? Hajar perempuan jalang itu!" teriak salah satu preman. Keempat orang yang tersisa menyerang serentak. Namun, di hadapan pemangsa yang terlatih, mereka tak lebih dari sekumpulan tikus yang tidak terkoordinasi. Gerakan Aisyah tanpa ampun dan tanpa gerakan berlebih. Ia menangkis serangan dengan efisiensi absolut, lalu menyerang titik-titik vital dengan presisi bengis. Sisi tangan menghantam leher, lutut meremukkan persendian, telapak tangan menghajar rahang. Jeritan dan rintihan kesakitan memecah keheningan hutan Gede Pangrango. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 6 pria bertubuh kekar, termasuk Bambang, telah terkapar di tanah, mengerang dalam penderitaan. Yang tersisa kini hanyalah Bribka Yudi. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia melangkah mundur, tangannya gemetar, mencoba meraba pistol revolver di sarung pinggangnya. "Jangan mendekat, maju selangkah, ku bakar kau." Aisyah, yang tangannya bahkan tak terkena setetes darah pun, membersihkan telapak tangannya dan melangkah perlahan mendekati polisi itu. Tatapannya bukan lagi sekadar marah, melainkan penuh rasa jijik. Rasa jijik yang amat dalam terhadap aparat negara
yang seharusnya melindungi rakyat, namun malah bersekongkol dengan penjahat. Cabut senjatamu dan tembak. Tapi ingat, saat kau menarik pelatuknya, nyawamu akan melayang. Suara Aisyah sama sekali tidak bergetar. Bribka Yudi hancur di bawah tekanan intimidasi Aisyah. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin bercucuran seperti hujan. Instingnya mengatakan bahwa wanita di depannya bukanlah ahli bela diri biasa. Ia memancarkan aura membunuh yang dingin, aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melintasi batas antara hidup dan mati berkali-kali. Pada akhirnya, Bribka Yudi tidak berani mencabut pistolnya. Namun, di detik keraguannya itu, tangan Aisyah melesat seperti kilat dan mematahkan pergelangan tangannya. Dengan jeritan kesakitan, radio HT Yudi jatuh ke tanah. Aisyah mengambil HT yang terjatuh itu. Dengan suara dingin dan penuh otoritas, ia menekan tombol bicara ke frekuensi darurat kepolisian lokal dan TNI. Di sini area sekitar pos Kandang Batu, Gunung Gede Pangrango. Mulai detik ini, wilayah ini saya ambil alih. Saya Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat Siti Aisyah. Saya perintahkan polisi militer, Pomdam, Satuan Gerak Cepat, dan Propam Polda Jawa Barat untuk segera merapat ke lokasi. Saya ulangi. Di sini Brigadir Jenderal TNI Siti Aisyah. Suara yang menggema dari HT. Brigadir Jenderal TNI Siti Aisyah. Mendengar kalimat itu, wajah Bribka Yudi dan Bambang yang terkapar di tanah berubah sepucat mayat. Kini mereka sadar siapa yang baru saja mereka usik. Kata jenderal menggema menembus udara dingin pegunungan. Hutan Gede Pangrango seolah membeku oleh gema nama Brigjen Siti Aisyah, Bambang, preman-premannya yang mengerang kesakitan, serta Bribka Yudi yang membeku pucat. Tak ada satupun yang berani menggerakkan tubuh. Mereka baru menyadari bahwa wanita di depan mereka bukan pendaki biasa, melainkan sosok pemegang bintang di pundaknya entitas yang mungkin tak akan pernah mereka temui seumur hidup. Dalam dunia militer, bintang bukan sekadar pangkat, melainkan legenda dan otoritas absolut. Aisyah memindai ekspresi mereka satu persatu, sambil terus memegang HT, melaporkan situasinya dengan tegas. Brigjen Aisyah mengontrol area, meminta unit polisi militer terdekat, elemen Kopassus, dan Propam Polda untuk segera meluncur. Koordinat terlampir. Ulangi. Hening sesaat dari seberang frekuensi, sebelum suara panik menyahut. Siap, Jenderal. Perintah diterima. Unit segera diluncurkan. Setelah mematikan HT dan menyangkutkannya di pinggang, Aisyah menunduk menatap Bribka Yudi. Polisi itu baru saja sadar dari rasa syoknya, mencoba bangkit dengan tangan gemetar. Bribka Yudi, namamu, mulai bicaralah. Sejak kapan kau bersekongkol dengan mereka? Berapa uang setoran yang kau terima? Siapa lagi aparat yang terlibat? Suara Aisyah berat dan menekan. Tatapannya sudah berubah menjadi tatapan seorang interrogator militer. Bribka Yudi terlalu takut untuk menjawab. Bibirnya gemetar. Air mata menggenang di matanya. Saat itulah, suara tenang terdengar dari belakang Aisyah. Jenderal. Aisyah menoleh dan melihat pria tua, Sukirman, menatapnya dengan campuran rasa hormat dan terima kasih yang luar biasa. Ia entah bagaimana telah meluruskan punggungnya, berdiri tegak dalam posisi sikap sempurna. Tatapannya, posturnya, dan cara ia memanggil pangkat Aisyah. Aisyah baru benar-benar memperhatikan pria tua itu. Wajah keriput, kulit menua, dimakan zaman. Namun di balik itu ada kerangka yang kokoh dan jiwa yang pantang menyerah. Di sela-sela kerah bajunya yang lusuh, Aisyah melihat sekilas kalung dog tag militer yang usang. Kilatan ingatan menyambar benak Aisyah. Bertahun-tahun lalu, di tanah asing yang penuh debu mesiu dan darah, di perbatasan Lebanon saat operasi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, sebuah momen hidup dan mati. Aisyah menatap mata pria tua itu lekat-lekat. Bapak, siapa nama Bapak? Pria tua itu menjawab tanpa ragu, siap. Purnawirawan Sersan Mayor TNI Angkatan Darat Sukirman. Nama Sersan Mayor Sukirman mengubah ingatan Aisyah menjadi keyakinan mutlak. Matanya menyipit. Apakah nama putra Bapak adalah Aditya? Mata Sukirman membelalak kaget. Bagaimana Jenderal tahu nama putra saya? Aisyah melepaskan pandangannya dari Bribka Yudi
dan melangkah maju mendekati Sukirman. Suaranya sedikit bergetar. Belasan tahun lalu, di Lebanon Selatan, saya ingat Kopral Aditya saat konvoi kami terjebak penyergapan dan seluruh unit dalam bahaya. Dia yang melindungi saya sampai titik darah penghabisan. Waktu itu, saya masih Letnan 2. Mata Sersan Mayor Sukirman berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh lengan Aisyah. Jadi, Jenderal lah perwira yang menyelamatkan nyawa Aditya saat itu. Putra saya selalu bercerita sepanjang sisa hidupnya bahwa jenderal adalah malaikat penolongnya. Emosi yang mendalam mengalir di antara keduanya. Ikatan masa lalu secara ajaib terhubung kembali di tempat dan waktu yang sama sekali tak terduga. Aisyah menggenggam tangan Sukirman. Sorot matanya kembali hangat. Di mana Aditya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Mendengar pertanyaan itu, kelegaan di wajah Sukirman seketika berubah menjadi bayangan gelap. Ia menundukkan kepala. Anak itu sekarang menjadi wartawan. Wartawan investigasi untuk sebuah majalah mingguan. Suaranya tercekat. Dia sedang meliput korupsi di daerah ini, khususnya kong kali kong antara mafia tambang, preman, dan polisi. Dia sedang menyelidiki kebusukan Bambang dan bajingan seperti Yudi ini. Tapi, sejak seminggu yang lalu, dia hilang kontak. Jantung Aisyah seolah jatuh ke perutnya. Ia menoleh dengan tatapan membunuh ke arah Bambang yang terkapar. Kepingan puzzle kini menyatu. Kelompok ini bukan sekadar pemeras pendaki rendahan. Ancaman terhadap Sersan Mayor Sukirman jelas berhubungan dengan keberadaan putranya, Aditya sang wartawan. Bambang. Tatap mataku. Suara Aisyah kini bagai gema dari dasar neraka. Di mana wartawan bernama Aditya, Bambang membuang muka, ketakutan setengah mati. Namun aura Aisyah bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Aisyah mencengkeram rahang Bambang, memaksanya menatap matanya. Jika kau tidak buka mulut, sisa hidupmu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Kau tidak akan masuk penjara sipil. Kau akan membusuk di sel isolasi militer paling gelap. Aku punya kekuasaan untuk memastikan itu terjadi. Kesempatan terakhir, di mana Aditya, ketakutan melumpuhkan akal sehat manusia. Bambang secara naluriah tahu bahwa jenderal wanita ini tidak sedang menggertak. Dengan suara gemetar, ia akhirnya buka mulut. Di tambang. Kami mengurungnya di tambang emas tua yang terbengkalai. Dia masih hidup? Ya, untuk saat ini. Jeritan tangis pecah dari mulut Sukirman. Aisyah segera menahan bahu pria tua itu agar tidak runtuh. Ia lalu beralih menatap Bambang dengan bengis. Situasi kini bukan lagi sekadar pemerasan, melainkan penculikan dan penyekapan. Dan di pusatnya ada nyawa mantan bawahan yang pernah menyelamatkannya, sekaligus putra dari pria yang dihormatinya. Ini bukan lagi sekadar kewajiban hukum. Ini adalah pertempuran pribadinya, dibakar oleh ikatan kehormatan militer. Aisyah menurunkan ranselnya, mengeluarkan kotak P3K kecil dan tali paracord. Dengan ekspresi sekeras baja, bagai prajurit yang bersiap memasuki medan perang. Pemandangan musim kemarau gede Pangrango telah berubah menjadi latar medan tempur yang epik. Waktu seakan berhenti. Udara jernih gede Pangrango seolah ditelan oleh aura membunuh yang dipancarkan Aisyah, menciptakan ketegangan yang mencekik. Bintang tak kasat mata di pundaknya seolah menekan leher semua orang di sana. Itu bukan sekadar intimidasi dari sebuah pangkat, melainkan bobot dari seseorang yang telah melintasi garis antara hidup dan mati berkali-kali. Bribka Yudi kini hanya bisa duduk lemas dengan tatapan kosong. Otaknya gagal memproses bagaimana seorang wanita muda bisa menyandang pangkat jenderal. Bambang dan anak buahnya lebih parah lagi. Mereka hanya preman kampung yang sosok paling dihormatinya mungkin sebatas kapolsek atau anggota DPRD lokal. Jenderal dari pasukan elit pula adalah sosok mitologi bagi mereka. Namun mitos itu kini berdiri menghakimi mereka. Aisyah tidak membuang waktu. Sejak memastikan Aditya ada di tambang tua, otaknya secara otomatis menyusun operasi penyelamatan taktis. Misi penyelamatan sandera sipil, sesuatu yang sudah ratusan kali ia lakukan. Bedanya, kali ini medannya bukan di hutan Kongo atau gurun Timur Tengah, melainkan di tanah airnya sendiri. Sersan Mayor Sukirman panggil Aisyah. Bagai kembali ke masa tugas aktifnya,
Sukirman berdiri tegak. Siap, Jenderal. Bapak tahu di mana letak tambang tua terdekat dari sini. Siap, tahu. Sekitar 3 kilometer ke arah utara dari sini, ada bekas tambang belerang dan emas dari zaman Belanda. Sekarang statusnya area terlarang karena rawan longsor. Bajingan-bajingan ini pasti menyekap Aditya di sana. Suara Sukirman kembali tercekat. Aisyah menepuk bahu pria tua itu. Ia kemudian menarik rambut Bambang yang tengkurap di tanah, memaksanya bangun. Di mata Bambang, kini hanya ada permohonan ampun. Kau akan memanduku ke sana. Selama di jalan, jangan berani memikirkan trik apapun. Nyawamu yang tak berharga ini bergantung pada keselamatan Aditya. Aisyah mengeluarkan cable tie taktis standar militer dari ranselnya dan mengikat tangan Bambang ke belakang dengan kuat. Pria dewasa manapun tak akan bisa memutuskannya. Ia melakukan hal yang sama pada preman lain, dan Bribka Yudi dengan cepat dan efisien. Bak adegan film operasi militer. Jenderal, butuh waktu setidaknya 1 jam sampai polisi militer tiba. Sebaiknya Jenderal menunggu. Sukirman berkata cemas. 1 jam lebih dari cukup bagi seseorang untuk kehilangan nyawa. Potong Aisyah tegas. Saya akan menyusup lebih dulu dan mengamankan situasi. Bapak tetap di sini. Awasi tahanan ini dan serahkan mereka pada Pomdam saat mereka tiba. Ini juga perintah operasi, tapi Jenderal sendirian, terlalu bahaya. Komplotan mereka mungkin lebih banyak di dalam tambang. Tidak masalah, nada Aisyah penuh keyakinan absolut. Saya tidak sendirian, ia menunjuk pelipisnya. Di dalam sana, terdapat ribuan data medan tempur dan teknik bertahan hidup yang diakumulasikan selama lebih dari 2 dekade. Itu lebih kuat dari 1 peleton pasukan. Saat Aisyah hendak melangkah maju dengan Bambang sebagai penunjuk jalan, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah bawah. 2 polisi muda dari polsek setempat tiba dengan terengah-engah setelah mendengar komunikasi darurat. Komandan, ada apa ini? Salah satu polisi muda yang ceroboh membentak saat melihat Bribka Yudi diikat bersama preman dan tangannya meraba gagang pistol. Aisyah bahkan tidak menoleh. Suaranya sedingin es. Hubungi Kapolda Jawa Barat. Katakan Brigadir Jenderal Siti Aisyah dari Kopassus sedang dalam operasi militer. Amankan tempat kejadian perkara dan kooperatif dengan polisi militer. Kalau kau tidak paham kalimatku, panggil atasanmu kemari. Mendengar kata Jenderal dan Kopassus, polisi muda itu langsung membeku. Rekannya yang lebih tua segera menyadari gawatnya situasi, menarik tangan juniornya dan langsung memberi hormat militer dengan tegap. Siap, mohon izin, Jenderal. Kami terlambat menyadari situasi. Aisyah mengabaikan mereka. Fokusnya kini hanya menyelamatkan Aditya. Ia mendorong punggung Bambang dengan tongkat dakinya. Jalan, cari rute tercepat. Kalau kau sengaja memperlambat waktu, aku akan mematahkan salah satu sendimu di sini juga. Bambang sampai terkencing-kencing karena takut. Ia mengangguk gila-gilaan dan mulai berjalan menyimpang dari jalur pendakian menuju hutan rimbun. Aisyah memberi isyarat mata terakhir pada Sukirman sebelum menghilang di balik pepohonan mengikuti Bambang. Langkah kakinya seringan macan kumbang, nyaris tak menghasilkan suara saat menginjak dedaunan kering, diam namun mematikan. Sersan Mayor Sukirman merasa semua ini seperti mimpi. Perwira wanita yang pernah menyelamatkan putranya belasan tahun lalu kini kembali turun tangan menantang bahaya demi putranya lagi. Sambil menahan air mata, ia berdiri tegap menjaga tahanan, menunggu kedatangan bala bantuan militer. Ia menyadari sepenuhnya bahwa bintang di pundak wanita itu adalah secercah harapan terakhir bagi nyawa manusia. Wajah Gunung Gede Pangrango mungkin tampak damai, namun bagian dalam hutannya yang tak terjamah memiliki wajah yang berbeda. Aisyah memaksa Bambang menembus tebing curam yang hanya dilalui hewan buas. Napasnya tetap stabil, matanya awas, menyapu sekeliling. Bambang, meski kelelahan dan ketakutan setengah mati, tak berani memperlambat langkah karena merasakan aura pembunuh dari punggungnya. Bagi Bambang ini perjalanan menuju neraka, tapi bagi Aisyah, ini tak lebih dari simulasi infiltrasi hutan malam hari. Sekitar 20 menit kemudian, Bambang berhenti di area yang dipenuhi semak belukar lebat. Di sini, tunjuknya dengan dagu, tersembunyi di balik sulur-sulur tanaman. Terdapat pintu besi berkarat bekas tambang peninggalan Belanda. Bau lembab,
dingin, dan aroma belerang menguar dari celahnya. Aisyah membungkam mulut Bambang dengan sobekan bajunya sendiri dan mengikatnya erat di sebatang pohon besar. Sambil terus menatapnya, Aisyah berbisik, "Ada berapa orang di dalam?" Dua. Anak buah saya," gumam Bambang tertahan. Aisyah mengangguk. Ia mengencangkan tali sepatunya dan melemaskan persendiannya. Matanya kini sepenuhnya berubah menjadi mata predator yang siap berburu. Di dalam kegelapan, indranya menjadi berkali-kali lipat lebih tajam. Aliran udara, suara sekecil apapun, dan perubahan bau menjadi informasi krusial. Membuka pintu besi berkarat itu tanpa suara adalah mustahil. Sebagai gantinya, Aisyah memanfaatkan lubang ventilasi usang di samping pintu. Meski terlalu sempit untuk pria dewasa, tubuh Aisyah yang lentur dan terlatih mampu melewatinya. Ia melepas penutup ventilasi tanpa suara dan meluncur masuk bagaikan ular. Bagian dalam tambang sangat gelap dan dingin. Cahaya senter hanya mampu menembus beberapa meter, sisanya adalah kegelapan misterius. Bunyi tetesan air dari langit-langit gua menambah suasana seram. Aisyah meredam semua suara gerakannya, merayap maju seringan kucing. Tak lama, sayup-sayup cahaya dan suara manusia terdengar dari persimpangan lorong tambang. Dua pria sedang bermain kartu remi di dekat api unggun. Mereka adalah penjaga Aditya. Sial, bosan sekali. Kenapa bos Bambang belum datang juga? Paling lagi memeras pendaki di atas. Lagi pula wartawan sialan ini keras kepala sekali. Sudah dibiarkan kelaparan berhari-hari, tapi mulutnya masih terkunci. Orang gila, tunggu beberapa hari lagi, kita bakal dapat bayaran besar. Dari percakapan itu, Aisyah yakin Aditya masih hidup dan dikurung di dekat sana. Ia mematikan senter dan menyatu sepenuhnya dengan kegelapan. Ia memungut 2 buah batu koral berukuran kepalan tangan dari tanah. Pertama, ia melemparkan 1 batu ke ujung lorong kanan dengan keras. Suara batu menghantam dinding bergema di seluruh lorong. "Hah? Suara apa itu?" Salah satu pria melempar kartunya dan berdiri. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan menuju lorong kanan. Momen itu tak dilewatkan Aisyah. Muncul tanpa suara di belakang pria yang masih duduk. Lengan Aisyah langsung mencekik saluran napasnya dari belakang, sementara tangannya yang memegang batu koral menghantam pelipis pria itu dengan keras. Dengan rintihan pelan, pria itu pingsan seketika. "Hei, ada apa di sana?" Pria yang memeriksa lorong kanan berbalik kaget mendengar suara jatuhnya temannya. Namun ia hanya melihat kegelapan. Saat ia panik dan mengarahkan senternya ke segala arah, sebuah batu melayang dari kegelapan dan menghantam senternya dengan presisi absolut. Senter itu pecah berkeping-keping, membuat lorong kembali gulita. "Bangsat, siapa di sana?" Pria itu ketakutan dan mengayunkan tinju ke ruang hampa. Tapi Aisyah sudah berada di belakangnya. Sisi tangannya menghantam tengkuk pria itu secepat kilat. Tanpa sempat berteriak, pria itu tersungkur tak sadarkan diri. Melumpuhkan 2 penjaga itu hanya memakan waktu kurang dari 30 detik. Sebuah serangan kejut sempurna berkat perbedaan kemampuan tempur yang sangat jauh. Aisyah memungut senter cadangan milik preman itu dan berjalan ke ujung lorong yang mereka jaga. Di sana, di balik jeruji besi tua, seorang pria duduk meringkuk. Wajahnya tirus karena kelaparan, pakaiannya sobek, tubuhnya penuh debu dan luka, namun sorot matanya masih setajam elang. Itu Aditya sang wartawan. Dan di wajahnya, Aisyah melihat bayangan ayahnya, Sersan Mayor Sukirman. Aditya. Mendengar suara Aisyah, pria itu mendongak perlahan. Matanya penuh kewaspadaan. Siapa Anda?" "Saya datang atas permintaan ayahmu." "Nama saya Siti Aisyah." Mata Aditya terbelalak. Nama itu nama yang ratusan kali ia dengar dalam ceritanya sendiri kepada ayahnya. Malaikat penyelamatnya, prajurit legendaris. Ia memegang jeruji besi seolah tak percaya. Tanpa banyak bicara, Aisyah mengambil pipa besi dari tanah dan menggunakan teknik tuas untuk menghancurkan gembok berkarat itu. Dalam sekali sentakan, pintu terbuka. Keduanya akhirnya berhadapan. "Kamu bisa jalan?" "Siap." "Masih bisa bertahan?" Terima kasih banyak, Jenderal." Aditya mencoba berdiri, namun kakinya lemas.
karena kelaparan dan ia nyaris jatuh. Aisyah dengan sigap memapahnya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kata Aisyah, membimbingnya ke arah pintu keluar. Namun saat mereka mencapai persimpangan, Aditya berseru panik, "Tunggu, Jenderal, buku catatan dan kamera saya. Bajingan-bajingan itu membuangnya di ujung lorong sana. Di dalam barang-barang itu, terdapat bukti kunci dari investigasi korupsi raksasa ini." Aisyah ragu sejenak, namun ia menempatkan Aditya bersandar di tempat aman dan berlari ke ujung lorong untuk mengambilnya. Tepat pada detik itu, tambang tua yang sudah puluhan tahun tak dirawat itu tidak mampu menahan getaran dari aktivitas mereka dan perubahan sirkulasi udara dari pintu yang terbuka. Getaran kecil mulai terasa, debu dan kerikil berjatuhan dari atap. "Awas, Jenderal, runtuh!" teriak Aditya putus asa. Runtuhnya tambang adalah dimulainya sebuah bencana besar. Suara gemuruh memekakkan telinga merobek keheningan hutan gede Pangrango. Saat Aisyah berbalik hendak keluar, getaran itu bukan lagi sekadar peringatan. Atap gua mulai memuntahkan bebatuan besar bagai hujan lebat. Refleksnya mengambil alih. Ia berlari secepat kilat ke arah Aditya. Berlindung, Aisyah menarik Aditya dan mendorongnya ke sebuah ceruk di dinding tambang, tempat yang dulunya mungkin dipakai para penambang Belanda beristirahat. Ia memeluk kepala Aditya dengan kedua lengannya, menutupi tubuh wartawan itu dengan tubuhnya sendiri. Batu-batu yang berjatuhan menghantam ransel dan punggung Aisyah tanpa ampun. Meski rasa sakitnya masih bisa ditahan, instingnya mengatakan bahwa skala keruntuhan ini sangat fatal. Sial, ia menghitung rute pelarian di kepalanya. Jalan tempat ia masuk pasti sudah tertutup batu. Apakah ada jalan keluar lain? Terlalu berisiko, tanpa peta. Namun memikirkan buku catatan dan kamera yang tertinggal membuat hatinya perih. Bukti krusial untuk menghancurkan sindikat korupsi itu lenyap. "Saya tidak apa-apa, Jenderal. Saya baik-baik saja," Aditya berteriak dari dalam pelukan Aisyah dengan suara bergetar. Matanya memancarkan keputusasaan. Tolong ambil kamera saya. Hanya itu yang bisa menghancurkan mereka." Suaranya memendam penderitaan dan perjuangan panjang yang telah ia korbankan. Aisyah berada dalam dilema. Sebagai militer, menyelesaikan misi, mengambil bukti adalah hal penting. Namun sebagai manusia, nyawa adalah prioritas mutlak. Mengambil bukti di tengah reruntuhan adalah tindakan bunuh diri. Tanpa keraguan sedetik pun, Aisyah membuat keputusan. Bukti bisa dicari lagi, tapi nyawa hanya ada satu. Ia menarik lengan Aditya dan memaksanya berdiri. "Cepat, ke arah sini." Insting Aisyah tepat. Getaran makin hebat. Ia memapah Aditya dan berlari menembus kegelapan, menghindari jatuhan batu padas besar yang menggelinding di belakang mereka. Debu tebal membuat jarak pandang nol. Hanya cahaya senter kecil di tangan Aisyah yang menjadi harapan. "Awas belakang, Jenderal," jerit Aditya. Aisyah menoleh dan melihat sebongkah batu raksasa menggelinding ke arah mereka. Tak ada waktu menghindar. Ia mendorong Aditya ke samping dan mengangkat tongkat dakinya mencoba menahan laju batu tersebut. Tentu saja itu sia-sia. Tongkatnya patah dan batu itu nyaris meremukkannya. Braa! Tambang bergetar hebat. Aditya memekik ngeri. Namun tepat pada detik itu, Aisyah merasakan dorongan gaib yang membuangnya ke dinding, membuat batu raksasa itu meleset dari tubuhnya dan pecah menghantam dinding gua. Dalam benaknya, bayangan Kopral Aditya di Lebanon melintas saat pria itu dulu mendorongnya dari terjangan peluru. Aisyah nyaris pingsan, namun otaknya memerintahkan untuk mengabaikan emosi dan terus maju. "Kamu tidak apa-apa, saya selamat, Jenderal." Keduanya terus berlari tanpa henti hingga melihat secercah cahaya dari pintu keluar. Mereka mengerahkan tenaga terakhir untuk menembus pintu besi berkarat itu. Tepat saat mereka melompat keluar, ledakan keruntuhan terdengar dari dalam. Mulut tambang itu tertutup sepenuhnya oleh ribuan ton tanah dan batu. Seolah gunung itu mencoba mengubur rahasia mereka selamanya. Keduanya jatuh tersungkur di atas rumput hutan, diselimuti debu dari ujung kepala hingga kaki. Paru-paru mereka meraup udara segar. "Kita selamat," mereka berpelukan sesaat. Aditya menangis haru, sementara Aisyah menepuk punggungnya. "Tidak apa-apa, kamu hidup, itu yang penting. Bukti bisa kita cari lagi."
Ia menguatkan dirinya, meski dalam hati ia diliputi amarah. Sebagai prajurit yang selalu menang, kehilangan bukti terasa seperti kekalahan pahit. Tiba-tiba, suara langkah kaki memecah konsentrasi Aisyah. Alarm di otaknya berbunyi. Ia segera menyembunyikan Aditya di balik semak dan mengambil posisi siaga. Dari balik pepohonan, muncul 3 siluet manusia. Itu Bambang dan 2 anak buahnya yang rupanya berhasil memutus tali cable tie dengan menggesekkannya ke batu tajam. Wajah mereka penuh luka dan debu, tapi mata mereka memancarkan kegilaan. Mereka rupanya menunggu Aisyah dan Aditya keluar untuk menghabisi mereka. Sial, rutuk Aisyah dalam hati. Ia kini tak bersenjata dan Bambang tidak lagi terlihat ketakutan seperti sebelumnya. Mereka sudah seperti binatang buas yang terpojok. Gara-gara jalang ini hidupku hancur. Mari kita selesaikan di sini. Bambang meraung sambil berlari menerjang dengan sebilah pisau belati. Aditya menatap Aisyah dengan putus asa. "Jenderal," Aisyah menyuruhnya diam dan menghadapi Bambang. Ia tahu, dengan kondisinya yang kelelahan, ia tak bisa melumpuhkan 3 pria nekat secepat semalam. Ini pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Matanya kembali mendingin, membaca gerakan lawan bagai laba-laba, menunggu mangsa di jaringnya. Tepat saat pisau Bambang berayun, dari kejauhan terdengar suara gemuruh baling-baling helikopter. Itu helikopter militer yang dipanggil Aisyah. Namun suara itu bisa jadi harapan atau pemicu kepanikan Bambang. Bambang ragu, sedetik mendengar helikopter, namun ia malah menyeringai licik. "Kau panggil bantuan? Terlambat. Kalian berdua mati di sini." Ia kembali mengayunkan pisaunya. Dor, sebutir peluru melesat dari kegelapan hutan dan menyambar tangan Bambang yang memegang pisau. "Aar!" Bambang menjerit dan pisaunya terlempar. Dor, peluru kedua menembus betisnya. Bambang ambruk seketika. Dari balik rimbunnya pohon, seorang pria berseragam hitam taktis muncul dengan senapan serbu terarah. Di belakangnya, puluhan prajurit elit berbaret merah bersenjata lengkap menyebar. Itu adalah unit Satgultor 81 Kopassus. Melihat kehadiran mereka, Aisyah akhirnya menghela napas lega. Komandan unit tempur itu, seorang letnan kolonel, menghampiri Aisyah dan memberi hormat militer. "Misi selesai, Jenderal. Target diamankan. Titik tambang runtuh, namun warga sipil selamat." Suaranya profesional namun memendam rasa hormat luar biasa pada seniornya yang menyelesaikan krisis sendirian. Baru saat itulah kaki Aisyah melemas dan ia terduduk. Aditya segera berlari memapahnya. "Jenderal, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa." Aisyah tersenyum tipis. Namun ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal. Dalang di balik Bambang pasti mafia raksasa, dan memburu mereka kini menjadi misi barunya. Di sebuah area terbuka yang disiapkan darurat di lereng Gede Pangrango, sebuah helikopter militer mendarat. Pasukan polisi militer dan Propam Polda bergegas mengamankan area. Meski kelelahan, Aisyah menolak dibantu dan berdiri tegak. "Jenderal, sebaiknya Jenderal ditangani tim medis dulu." Letkol Kopassus itu memberi saran penuh hormat. "Saya baik-baik saja. Amankan TKP dan evakuasi yang terluka. Ikat kuat-kuat Bambang dan anak buahnya. Bribka Yudi juga, serahkan langsung ke Propam Mabes Polri. Jangan yang lokal." Perintah Aisyah tegas. Auranya tak goyah sedikit pun. Semua pasukan bergerak serempak melaksanakan perintahnya. Polisi militer mengangkut preman, sementara Propam menyeret Bribka Yudi. Di tengah keributan itu, Aditya tak beranjak dari sisi Aisyah. Ia merasakan karisma sang jenderal yang begitu absolut. "Jenderal harus istirahat." Wajah jenderal pucat, kata Aditya. Aisyah tersenyum tipis. Bibirnya kering, tapi matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Beberapa saat kemudian, Aisyah dievakuasi ke pangkalan militer terdekat. Setelah pemeriksaan medis singkat, ia menerima perintah langsung untuk melapor ke markas besar TNI di Cilangkap. Insiden ini telah dilaporkan hingga ke tingkat Panglima TNI dan staf intelijen Presiden. Aditya dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk perawatan. Di dalam helikopter yang membelah langit malam menuju Jakarta, Aisyah memejamkan mata. Ingatan tentang mata putus asa Sukirman, wajah tirus Aditya,
dan rasa tak berdaya saat tambang runtuh terus berputar di kepalanya. Ia bersumpah akan mencabut akar kejahatan sindikat ini. Setibanya di Mabes TNI, Aisyah langsung menuju ruang pusat komando. Di sana, Panglima TNI, Kepala BIN Badan Intelijen Negara, dan Kadif Propam Polri telah menunggu. Aisyah berdiri sikap sempurna dan memberi hormat. Panglima membalas hormatnya. "Kerja bagus, Brigjen Aisyah. Duduk dan mulai laporannya." Aisyah menjelaskan semuanya dengan runtut dan lugas. Mulai dari insiden pendakian, penemuan kolusi aparat dan preman, hingga penculikan wartawan investigasi yang kehilangan barang buktinya di reruntuhan tambang. Di akhir laporannya, ia menegaskan dugaannya tentang sindikat besar di balik peristiwa ini. Kelompok Bambang dan PT Lestari Gede Pangrango bukan preman biasa. Mereka adalah kedok untuk penambangan ilegal, pembalakan liar, dan pencucian uang. Mereka didukung oleh aparat Pemda dan kepolisian lokal. Aditya pasti menemukan bukti konkret. Karena itu, dia diculik. Seorang perwira tinggi dari BIN bertanya, "Jika buktinya musnah, bukankah sulit memidanakan mereka? Kami memiliki rekaman pengakuan Bambang dan kesaksian Sersan Mayor Purn Sukirman. Dan ada saya," tatapan Aisyah menajam. "Sebagai prajurit Kopassus, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk membongkar kebenaran ini." Panglima TNI menatapnya lekat-lekat. Ruangan menjadi hening. Ini bukan lagi sekadar kasus pidana biasa. Seorang jenderal bintang 1 TNI terlibat langsung, dan dugaan korupsi melibatkan lintas instansi yang mengancam kredibilitas negara. Ini bukan lagi kejahatan biasa. Suara Panglima memecah keheningan. Ini menyangkut kehormatan militer dan kepercayaan rakyat. Untuk mengembalikan wibawa negara, operasi ini akan ditingkatkan menjadi operasi khusus lintas institusi. Atmosfer ruangan berubah seketika. Operasi khusus berada di ranah keamanan nasional. "Brigjen Aisyah, Anda ditunjuk sebagai komandan lapangan untuk operasi ini. Anda mendapat akses penuh ke Satuan Siber Intelijen, Polisi Militer, dan Propam. Nama sandi operasi ini adalah Garuda Hitam." Aisyah terenyuh. Garuda Hitam adalah nama unit lamanya. Ini adalah bentuk kepercayaan penuh dari Panglima. Ia berdiri dan memberi hormat. "Siap, Panglima, laksanakan." Selesai pengarahan, Aisyah melangkah ke koridor untuk mengambil napas. Di sana, Aditya sudah menunggunya. Ia kabur dari rumah sakit untuk menyusul Aisyah. Wajahnya masih memar, tapi matanya bersinar. "Jenderal, bolehkah saya ikut serta?" "Tentu, Aditya. Anda adalah kunci operasi ini. Tanpa investigasi Anda, kami buta akan jaringan ini." Aisyah menyalaminya. "Barang buktimu memang hilang, tapi memori di kepalamu tidak. Tuangkan semua yang kau ingat. Kita akan merangkai puzzle ini bersama." Aditya mengangguk mantap. "Saya akan ungkapkan semua, mulai dari birokrat lokal, cukong konstruksi, hingga hantu di balik semua ini. Kombinasi prajurit militer dan wartawan, investigasi ini siap menjadi badai yang menyapu bersih koruptor." Di ruang kendali operasi Garuda Hitam yang sangat rahasia, Aisyah, Aditya, dan tim intelijen berkumpul di depan layar raksasa yang menampilkan peta digital, foto satelit, dan jaring koneksi para tersangka. "Mari kita mulai." "Aditya," perintah Aisyah. Aditya mengambil mikrofon. "Semua bermula dari PT Lestari Gede Pangrango. Perusahaan ini kedok. Di belakang mereka ada 2 pilar utama. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten, Haryanto, yang mengatur izin, dan Hendra, CEO, PT Konstruksi Megah, yang menjadi pemodal." Foto 2 pria paruh baya muncul di layar. Aisyah membaca cepat profil mereka yang dikumpulkan BIN, rekening gendut, properti mewah, tapi mereka bukan bosnya. Lanjut Aditya, suaranya memberat. "Mereka dikendalikan oleh bayangan raksasa, sang hantu. Ia tak pernah memakai namanya sendiri di dokumen manapun. Beliau adalah mantan anggota DPR Pusat yang kini menjabat Ketua Yayasan Budaya, Suryo Baskoro." Foto seorang pria tua berwajah teduh dan berwibawa terpampang di layar. Rekam jejaknya sempurna, politisi bersih, dermawan. Namun di baliknya, ia adalah raja kecil yang memonopoli proyek dan mencuci uang kotor
melalui yayasannya. Preman seperti Bambang dan aparat seperti Yudi hanyalah remah-remah di bawah kekuasaannya. Ruangan menjadi hening. Hantu yang mereka incar sangat kuat. Baik, Aisyah tersenyum dingin. Operasi kita bukan sekadar menangkap penjahat. Kita harus mencabut akar pohon busuk ini. Menarik hantu itu ke dunia nyata. Karena musuh terlalu kuat, kita serang titik terlemahnya, Haryanto dan Hendra. Jika kita serang secara psikologis, salah satu pasti akan berkhianat. Aisyah memberi komando taktis. Tim siber, retas akun bank luar negeri Hendra. Buat notifikasi palsu, seolah-olah uangnya dikuras habis. Tim psikologis, PsyOps, bongkar aib perselingkuhan Haryanto dan ancam kirimkan ke istrinya, serta hembuskan rumor bahwa KPK sedang memantaunya, buat mereka gila. Beberapa hari kemudian, Hendra dilanda kepanikan absolut, menerima SMS bahwa rekening rahasianya di Singapura dikuras habis. Ia segera menemui pengacaranya secara diam-diam. Namun, agen Aisyah merekam semuanya. Di sisi lain, Haryanto nyaris gila karena istrinya mengamuk, menerima bukti perselingkuhannya, ditambah rumor operasi tangkap tangan, OTT, KPK, yang berhembus kencang di kantornya. Suryo Baskoro yang dihubungi Haryanto hanya menjawab dingin, "Selesaikan sendiri masalahmu," sebelum memutus telepon. Tahap tekanan psikologis berhasil. Saat keduanya berada di puncak keputusasaan, Aisyah menugaskan Aditya, "Temui mereka, beri mereka dua pilihan, hancur di penjara, atau bersaksi melawan Suryo Baskoro dan mendapat perlindungan." Aditya mendatangi Haryanto terlebih dahulu. "Pak Kadis, saya wartawan yang Anda pikir sudah mati di tambang. Orang yang melindungi Anda sudah membuang Anda. Menyerahlah." Menyadari dirinya diawasi kekuatan besar dan ditelantarkan bosnya, Haryanto menangis dan membongkar semua rahasia Suryo. Sementara itu, Hendra menerima surat kaleng berisi mutasi rekening aslinya. "Buka mulutmu atau seluruh asetmu disita negara." Karena terlalu mencintai uangnya, Hendra langsung menghubungi Aditya dan membeberkan segalanya. Dari kesaksian keduanya, terungkap bahwa Suryo Baskoro menyimpan buku hitam, asli buku, kas tulisan tangan dan flash disk berisi aliran dana ke pejabat pusat di sebuah villa mewah tersembunyi di kawasan Puncak, Bogor. "Kita temukan sarang hantunya," gumam Aisyah melihat citra satelit villa tersebut. Villa itu dijaga ketat oleh penjaga bayaran bersenjata dan sistem keamanan canggih kelas 1, serbuan frontal hanya akan membuat bukti dihancurkan. Kita lakukan infiltrasi senyap, stealth. Waktu eksekusi ditetapkan, jam 3 pagi. Pasukan elit Garuda Hitam bergerak menuju kawasan Puncak. Aisyah memberi instruksi melalui radio mikro. Sandinya, "Ghost. Semua komunikasi diputus mulai sekarang." Bagaikan hantu di tengah kabut puncak, pasukan elit melumpuhkan penjaga luar satu persatu dengan teknik kuncian tanpa suara. Aisyah menggunakan tablet peretas sandi untuk menonaktifkan alarm laser dan CCTV. Dalam hitungan menit, mereka menyusup ke dalam villa yang hangat dan mewah itu. Aisyah melangkah menuju ruang kerja Suryo. Sesuai informasi, ada tuas tersembunyi di balik rak buku kayu jatinya. Rak bergeser, membuka ruang rahasia gelap. Di tengahnya terdapat berangkas baja tahan api kuno. Aisyah menggunakan stetoskop taktis dan peralatan pemecah kombinasi analog. Pengalaman 20 tahunnya bekerja. Klik, berangkas terbuka. Di dalamnya tumpukan buku besar dan belasan flash disk. "Ini kotak Pandora." Aisyah segera memasukkannya ke dalam ransel. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang. "Sudah kuduga kau akan menemukannya." Suryo Baskoro berdiri di ambang pintu dengan jubah tidurnya. Matanya setajam bisa ular kobra. "Brigjen Siti Aisyah, sungguh sayang perwira sehebat dirimu rela melakukan pekerjaan kotor ini. Kau tidak tahu orang-orang di pusat mana saja yang terlibat dalam buku itu." "Aku tidak peduli." Aisyah mengarahkan pistolnya. "Mari berdamai. Serahkan buku itu. Kita lindungi kehormatan masing-masing," tawarnya. "Kehormatan Anda sudah membusuk dalam buku ini. Hari ini Anda habis." Suryo tertawa gila. Tiba-tiba, ia menyiramkan sebotol cairan Zippo ke atas meja kerjanya dan melemparkan pemantik api. Api langsung menyambar hebat ruang kerja tersebut. "Kalau aku hancur, buku itu juga harus hancur."
teriaknya hendak menerjang brankas. Aisyah melompat, membanting tubuh tua yang ternyata masih bertenaga itu ke lantai. "Aku tidak akan dipenjara. Aku ini raja," raung Suryo. Aisyah mengunci lehernya dengan siku hingga Suryo pingsan. Dengan cepat, Aisyah mengambil apar alat, pemadam api ringan, dan memadamkan api sebelum menjalar ke tas berisi barang bukti. Setelah mengikat Suryo, Aisyah melapor via radio. Buku hitam diamankan. Target Suryo Baskoro dilumpuhkan. Di balik kekalahannya, ucapan Suryo tentang pejabat pusat terngiang di telinga Aisyah. Perang ini akan menjalar hingga ke ibu kota. Kembali ke markas, Aisyah menyerahkan ransel itu kepada Aditya. "Ini milikmu, fakta yang kau cari dengan mempertaruhkan nyawa." Aditya dan agen BIN menganalisis isinya. Benar saja, aliran dana Suryo mengalir ke puluhan oknum aparat tinggi dan menteri kabinet di Jakarta. Ini adalah mega skandal. Giliranmu sekarang, Aditya. Senjata militer adalah senapan, tapi senjatamu adalah pena. Penamu lebih tajam dan kuat dari peluru manapun. Tuliskan kebenarannya demi keadilan negeri ini. Aditya menangis mengangguk. Beberapa hari kemudian, majalah tempat Aditya bekerja merilis laporan investigasi eksklusif berjudul "Bayangan Hitam di Balik Gunung Gede, Pangrango", membeberkan seluruh bukti dengan nama-nama terang para pejabat. Berita itu meledak bak bom nuklir di ranah politik Indonesia. KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung membentuk Satgas Gabungan. Suryo Baskoro dituntut hukuman seumur hidup. Haryanto, Hendra, dan puluhan pejabat pusat dijebloskan ke Sukamiskin. Alam Gede Pangrango kembali suci dari tangan kotor para koruptor. Beberapa bulan setelah badai politik itu mereda, Aisyah kembali mendaki Gede Pangrango. Tanpa senjata, tanpa alat komunikasi militer, hanya memegang 2 kaleng kopi di tangannya. Ia duduk di bebatuan, melihat hamparan awan. Terdengar langkah kaki. "Jenderal, selamat atas keberhasilannya." Sersan Mayor Sukirman berdiri di sana, tersenyum cerah, tak lagi terlihat seperti kakek rapuh yang tertindas. "Ia adalah ayah yang bangga. Yang hebat bukan saya, Pak, tapi putra Bapak. Dia yang mengembalikan keadilan di negara ini," ucap Aisyah, menyerahkan sekaleng kopi. Keduanya duduk menikmati angin gunung yang sejuk. Kini Aisyah mengerti, tugasnya sebagai prajurit bukan sekadar membunuh musuh di garis depan. Terkadang, ia harus menjadi pembuka jalan di dalam kegelapan agar kebenaran bisa melangkah maju ke arah cahaya. Atas dedikasinya, Brigjen Siti Aisyah tak lama kemudian dipromosikan menempati posisi strategis di Kementerian Pertahanan, siap menghadapi perang tak kasat mata berikutnya untuk menjaga Ibu Pertiwi. Dan ia tahu, selagi ia bertempur untuk rakyatnya, ia akan selalu memenangkan pertempuran itu.